Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu sering kita dengar kata, di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada malaikat, di situ ada iblis. Di mana ada ceramah, di situ pasti ada godaan. Dan godaan di sini bukan cewek. Apa godaan yang ada di sini? Handphone. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kerasnya. Kenapa bapak-bapak yang ambilkan? Minta tolong, ini handphonenya disimpan. Boleh? Ya, nggak usah foto-foto bos, nggak usah. Selama kau pegang itu HP-mu, pasti kau nggak dengar ceramahku. Ya toh, dan itu setan. Jangan kalingan. Lihat kau HP-mu, cari tamamu, syuting. Setan itu supaya kau tidak dengar. Ini yang kita mau cerita, sisi hidupnya Nabi. Bukan ceritanya Jokowi. Bukan ceritanya SBY. Bukan ceritanya Lee Min Ho. Yang kita mau cerita ini manusia pilihan. Sebagai penghormatanmu kepada Rasulullah, simpan itu HP-mu. Sudah kau dikasih tahu begini masih musik, mau pegang kepala batu, betul kau itu. Simpan dulu, simpan. Jangan tomo kau pakai standar. Simpan. Saya tidak suka kalau ada rekam. Begini deh, kalau kau rekam, terlepas ada ngomonganku salah, menyinggung perasaan orang, viral lagi. Tuh baru-baru ada viral tuh. Saya lagi repot. Tapi kita mau dokumentasi Ustaz supaya bisa dilihat lagi nanti. Gampang itu, ada kamera sebawai. Bagaimana caranya? Itu diedit. Mana yang bagus diselepas, mana yang tidak boleh dilepas orang banyak. Diedit dulu, dipotong. Mukanya Ustaz yang jelek dipotong-potong. Tuh kalimat yang salah kita hilangkan supaya tidak ribu orang. Contoh, itu ada ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Tuh ditanya secara langsung, ada yang syuting. Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Tuh, dia bilang haram. Apabila azan berkumandang kau masih main catur, haram. Dipotong itu azan. Akhirnya yang keluar haram. Marah semua pemain catur. Saya juga dilarang. Ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Simpan dulu HP ini, simpan. Nah, rekamannya nanti nonton saja YouTube-nya Dasat Latif. Tulis Dasat Latif Maulid Masjid An-Nur. Muncul itu. Nonton baik-baik, jangan lupa like and share. Jangan mau kau tepuk tangan, bukan orang mau nyanyi dangdut. Simpan dulu ya, simpan. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ayo angkat tangan, saya kasih kau hadiah. Siapa? Dek gak misengi. Ayo, berapa anaknya Nabi? Coba, ayo, berapa istrinya Nabi? Tahun berapa lahirnya Nabi? Apa ya? Coba, ini nih gunanya maulid. Iparan kali nggak kau memang. Ini gunanya maulid. Kita dengar kembali sisi kehidupannya Nabi, manusia pilihan. Supaya apa? Kamu contoh. Orang kecewa dengan orang Islam. Katanya Muhammad rahmatan lil alamin. Katanya Muhammad itu manusia agung. Kenapa umatnya jelek sifatnya? Kenapa umatnya diangkat jadi jaksa mencuri? Kenapa umatnya diangkat jadi menteri mencuri? Kenapa diangkat jadi polisi salah-salah tangkap? Kakinya nak tembak, kepalanya nak kena. Saya tanya, kenapa bisa? Karena waktu ditembak dia jongkok. Ayo, pengurus masjid katanya, uang masjid nak curi. Katanya umat itu Muhammad rahmatan lil alamin. Kenapa bisa begini umatnya Muhammad? Salah satu sebabnya karena kau tidak tahu gaya hidupnya Nabi. Ini gunanya maulid.
didengar kembali, oh kagum kita, Masya Allah, luar biasa kalau kita dengar itu kisah-kisah Nabi. Sudah itu contoh. Satu, tujuannya maulid. Jadi kalau ada saudara-saudara tidak mau maulid, silahkan. Kau tidak mau maulid, silahkan. Tapi janganlah kau tuduh kami ini sesat. Itu yang berkumpul di Masjid An-Nur maulid sesat. Apa yang sesat dengan maulid ini? Ayo, apa yang salah dengan maulid? Dengan maulid, satu, kita dengar dakwah. Adakah ajaran agama yang melarang dengar dakwah? Ada? Tidak ada. Dua, dengan maulid kita tahu sejarah Nabi. Apa yang salah kalau kita tahu sejarah Nabi? Justru itu anjuran. Tiga, dengan maulid kita silaturahim. Yang tadinya ada saat latif kita cuma lihat di YouTube. Cuma kita lihat di layar TV. Sekarang kita lihat aslinya. Ternyata ada yang bilang, ih kecil aja orangnya. Kenapa? Kenapa kalau sekecil? Khusus Saiko. Ada lagi ibu-ibu tadi saya lewat, dia bilang, itu aja bajunya waktu dia. Bos, saya memang tidak gagah. Saya memang tidak gagah. Saya akui, saya tidak cakep, pendek, kecil, tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau kau semua foto sama saya tuh? Iya toh? Dengan maulid kita ketemu dengan saudara kita yang tadinya kita satu komplek tidak pernah ketemu karena sibuk ngurus dagangan. Yang tadinya kita satu komplek tidak pernah ketemu padahal kita dekatan rumah. Dengan maulid alhamdulillah kita ketemu. Apa yang salah? Alhamdulillah dengan maulid ada kesempatan bersedekah. Kenapa bisa bersedekah? Ada ini? Ada ini. Ada ini. Coba tidak ada maulid, tidak masuk ini di sini. Iya toh? Adakah larangan bersedekah? Ini dengan sedekah ini. Alhamdulillah. Coba bayangkan, ini sisi kebaikan. Tapi kan tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa dulu sahabat tidak ada maulid? Karena untuk apa mereka maulid? Mereka hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi. Untuk apa diceritai? Mereka hidup dan lihat Nabi. Kita sudah 1400 tahun yang lalu pasti dilupa nih. Iya toh? Dengan maulid seperti ini ada polisi datang. Ada Pak Kapolsek. Alhamdulillah. Coba tidak ada maulid, tidak ada polisi di sini. Tapi ini polisi baik. Jangan kau musuh itu polisi. Kau kira bisa ceramah orang kalau tidak disingkat kau polisi? Jangan kau musuh polisi. Anak muda, hilang motormu. Siapa kau cari? Penghafal Quran? Tidak kau dah apa. Kecuali mau kau tasakuran, penghafal Quran kau cari. Rumahmu dirampok, anakmu dibunuh, istrimu dibunuh, hartamu dijarah. Siapa kau cari? Satpol PP. Saya Satpol, saya Ustaz. Ayo, siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuh polisi. Ya? Apa yang masalah dengan maulid? Maka saudaraku yang baru belajar agama, baru 1-2 kitab kau baca, belajar agama melalui YouTube, semua kau bilang sesat? Jangan. Kalau kalian tidak mau maulid, oke, kami hormati. Kami juga tidak paksa kau datang ke sini. Tidak mau ya tidak usah. Tapi janganlah kau anggap kami yang kumpul-kumpul mau dengar ceramah kau anggap sesat. Mari kita saling menghormati. Nah, mau maulid silakan, alhamdulillah ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya kita dengar-dengar sejarah Nabi. Nabi lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Begini ceritanya. Dulu ada raja sombong, angku, macingkang, matempo, boro. Namanya, siapa tahu namanya? Abraha. Ya? Abraha ini raja yang sombong dan dia cemburu di Mekah. Kenapa dia cemburu? Kenapa ini orang-orang Arab selalu datang ke Mekah? Kenapa dia tidak datang ke negaraku? Maka dia sebar intel, cari kok apa sebabnya orang-orang Arab berkumpul tiap tahun. Sebar-sebar, oh tahu apa?
orang Arab datang memuja satu bangunan yang disebut Ka'bah. Modelnya begini, begini, begini. Oke, Abraha bilang kita bikin lebih baik dari Ka'bah. Dia bikinlah bangunan di negaranya. Ternyata hasilnya tidak ada yang datang. Tetap orang ke Mekah. Wow, nah bilang Abraha, jalan satu-satunya hancurkan Ka'bahnya. Hancurkan Ka'bahnya. Datanglah dia membawa pasukan gagah perkasa. Waktu itu kendaraan dan pasukan paling hebat bukan panser, bukan jet tempur. Belum ada waktu itu. Apa? Gajah. Tahu di gajah toh? Tahu gajah? Tahu toh? Ah, itu yang besar. Ada biru-biru. Nah, itulah. Datang mereka membawa pasukan berkendaraan gajah. Niatnya apa? Hancurkan Ka'bah. Abraha punya mau, Allah punya kehendak. Dia datang bawa kendaraan gajah, gagah perkasa. Yang pegang kunci Ka'bah waktu itu kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdul Muttalib. Harus ada yang tahu ini kakeknya Nabi. Sudah, datanglah Abdul Muttalib menghadap kepada Abraha. Apa dia minta Abdul Muttalib? Dia bilang, bro, cika, bos, bayar itu utang dombamu yang nambil pasukanmu, dombaku nambil, bayar nih. Nah bilang Abraha, siapa kau? Saya bilang, dia bilang Abdul Muttalib, saya penjaga kunci Ka'bah. Dia bilang, oh ini toh. Oh ini orang disegani di Ka'bah ini, di Makkah ini. Ternyata kau cuma datang menagih hutang. Kau bukan mau melindungi Ka'bahmu. Apa kata Abdul Muttalib? Yang saya datang, utangmu bayar. Urusan Ka'bah ada yang jaga, bukan saya. Sat yang menjaganya, ada Allah yang menjaganya. Saya perkaraku sama kau, bayar hutangmu. Begitu kata Abdul Muttalib. Abraha ketawa. Oh ini rupanya orang yang disegani. Coba, dia bilang Ka'bah ada yang jaga. Jadi kalau soal mati, tidak usah kau cemas. Allah yang punya urusan. Harta, rezeki, jangan kau cemas. Itu urusan Allah. Urusanmu kerja. Berapa hasilnya? Allah yang tahu. Mati, serahkan sama Allah. Urusanmu, vaksin kau. Kok kira tahu kenapa kita bisa ceramah sekarang ini? Karena kita semua mayoritas sudah vaksin. Coba kalau belum banyak vaksin, tidak bisa orang kumpul-kumpul begini. Maka yang belum vaksin, segeralah vaksin. Nah bilang, Mat, Haji Ana sudah vaksin? Hah? 2 kali menikah atau vaksin? Vaksin, jangan bilang vaksin, tidak vaksin mati. Kalau begitu jangan kau makan. Makan tidak makan pasti mati. Lalu kenapa orang vaksin? Ikhtiar, upaya. Nah bilang orang sudah vaksin melengket di sini, ada chip. Dongo. Saya sudah tes itu melengket. Dia melengket bukan karena vaksin, daki. Vaksin, saya sudah vaksin, alhamdulillah sehat walafiat. Jangan termakan hoax. Rata-rata yang tidak mau vaksin, jangan mau cerita, jangan mau balas sih, jangan mau bantah. Dalam hatimu mau saja. Rata-rata yang tidak mau vaksin itu yang benci sama pemerintah. Tanya mau kok. Saya tidak senang cara pemerintah menangani vaksin. Saya tidak senang, tapi tidak berarti saya tidak boleh vaksin. Saya tidak senang cara pemerintah ngurusin COVID, tapi tidak berarti saya kampanye jangan kau vaksin. Vaksin kau saudara. Ini nih caranya sehingga kita coba kalau belum pakai sama vaksin. Alhamdulillah dengan vaksin ini Samarinda kan pernah dalam sehari puluhan orang meninggal. Iya toh? Iya. Jadi keterlaluan kalian yang bilang ini corona enggak ada. Kau enggak rasakan itu bagaimana saudaranya orang meninggal. Dibungkus plastik. Enggak disambayangi kodong banyak orang. Satu aja sholat dibungkus, dikasih-kasih seperti itu orang di bandara. Dibungkus plastik kasih. Lalu itu kau bilang ini corona rekayasa. Hargai perasaannya orang yang meninggal keluarganya. Lain kali dibahas itu. Nah, datang Abraha pakai kendaraan gajah. Abraha, Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, lindungi Baitullah. Turun pasukan Allah, bukan malaikat. Apa? Burung ababil.
Jadi burung ababil itu bukan nama burung, tapi artinya itu ababil, rombongan beberapa burung. Rombongan banyak burung, kelompok. Artinya itu ababil, rombongan burung, nggak tahu burung apa. Membawa batu yang panas, kira-kira batu bara. Adik-adik sekalian, warga Kalimantan Timur. Ini Kalimantan Timur kaya dengan sumber daya alam. Bandingkan kasihan Sulawesi. Coba, yang banyak di Sulawesi Selatan batu tawas. Tuh, batu merah. Ini Jawa Indo, ini Kalimantan Timur banyak sumber daya alamnya. Jadi kasihan kalau Samarinda suka banjir. Kenapa? Karena kau tidak mau sekolah. Sekolah kau tinggi-tinggi. Jangan kau bilang kaya. Bukan soal kaya tidaknya orang kalau mau sekolah, tapi mau meningkatkan otak. Kalau kau cerdas, kau bisa carikan jalan keluar. Bagaimana ini Samarinda berhenti banjir? Oh, ini sudah tenggelam, sudah memang itu Jepang. Jepang itu negaranya lebih tinggi itu air laut daripada itu negaranya Jepang. Tapi dia mampu menghindari banjir. Kenapa? Dia pakai ilmu. Maka sekolah kalian supaya batu baramu tidak diambil orang lain, kau nikmati sendiri. Kasih sekolah anak-anakmu, Pak. Kamu miskin tapi Allah maha kaya. Kalau lihat saya bapakku sekolah tidak mungkin banyak sekali gelarku. Cuma tidak tulis panitia. Ya, sekolah. Nah, sudah. Datanglah itu. Dihancurkan, turun batu. Hancurlah mereka. Kendaraan gajah tidak tersisa, berantakan, babak belur, mati. Kejadian itu dulu orang Arab tidak tahu nama-nama tahun, tidak tahu nama-nama tahun. Mereka hanya memberi tahun kalau ada kejadian besar di tahun itu. Terlambat Aldo. Aldo ini namanya Alimuddin Daud. Nah, ringkas kita. Sudah pensiun Pak Aldo? Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi waktu itu Arab menamakan tahunnya berdasarkan kejadian besar. Kalau misalnya waktu itu ada tsunami dia lahir, maka disebut tahun tsunami. Ada kebakaran besar menewaskan ribuan orang, maka disebut tahun kebakaran. Pada tahun lahirnya Nabi ada kendaraan gajah, ada pasukan tentara gajah hancur, maka disebut tahun gajah. Jadi mengerti Maki Pak Tok kalau disebut kenapa disebut tahun gajah Pak? Jelaskan nih. Kalau Bapak tidak mau repot, dia bilang nonton ke YouTube-nya ada saat sudah dijelaskan di situ. Aku saya ditanya kenapa gunam sekolah kalau saya kau tanya-tanya. Ya sudah, sebut tahun gajah. Lahirlah Rasulullah hari Senin, bulannya Rabiul Awal, tanggalnya 12 tahun gajah. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lahir Rasulullah. Tetapi sebelum lahir bapaknya kasihan usia 6 bulan dalam kandungan ibunya wafat nih bapaknya. Mati nih kesian mbokna. Lahir yatim. Maka orang Bugis ada kepercayaan orang yang lahir saat bapaknya masih dalam perut sudah meninggal bapaknya, lahir sudah yatim, maka biasanya dia pandai mengobati becek. Itu yang luka-luka di sini. Saya dapat itu keyakinan orang dulu. Dan sembuh memang. Kalau ada orang yang lahir yatim, sudah meninggal bapaknya dia lahir, itu kalau ada orang yang sakit-sakit di sini, apakah bahasa Indonesianya itu? Hah? Kalau orang kampung bilang becekang ya. Orang kampung tidak tahu kenapa disebut orang Bugis becekang. Di sini apa? Ya itu maksudnya. Nah itu orang keyakinan orang Bugis dulu itu anak-anak begitu yang kasihan masih belum balik disuruh pegang. Ini karena dulu belum ada apotik. Sekarang jam aku percaya begini, apotik kasih. Kenapa dulu orang berkaya begitu? Begitulah cara Allah menolong kita karena waktu itu belum ada obat. Begitu kasih sayangnya Allah turunkan. Aduh. Sembuh betul Pak. Dia bilang Rai sudah kau ngintip. Ada apa hubungannya ngintip sama ini? Ya, itu ya.
lahir Rasulullah. Dan Rasulullah begitu lahir, ada budaya orang Makkah waktu itu, siapa yang lahir diberi nama di depan Ka'bah. Lahir Rasulullah diambil oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib, lalu kakeknya mengambil cucunya diangkat. Anggaplah ini mana bayi diangkat, dan pada tradisi waktu itu ketika diangkat begini dikasih nama. Semua orang menunggu-nunggu karena Abdul Muttalib waktu itu adalah tokoh bangsawan Mekah yang sangat disegani. Sejak dari Adam alaihissalam sampai lahirnya anaknya Siti Aminah, tidak pernah ada punya nama seperti ini. Dia angkat cucunya Abdul Muttalib, lalu dia kasih nama Ayyuhan nas, wahai manusia, cucuku aku kasih nama Muhammad. Waktu itu semua orang tertegun, semua orang penasaran dan berkata, Abdul Muttalib, ini tidak begini biasanya. Apa artinya itu Muhammad? Tidak ada orang yang punya nama seperti itu. Maka Abdul Muttalib menjelaskan, saya mau cucuku punya sifat seperti namanya. Ada yang tahu artinya Muhammad? Ada yang tahu? Pak Polis? Apa? Polisi tahu, kau tidak tahu? Polisian dalam memang ini. Coba saya Kapolri, langsung Bapak saya angkat jadi Kapolres. Sayang saya cuma ustaz. Terpuji. Saya mau nama anakku, cucuku ini punya sifat terpuji. Maka pelajaran pertama, kalau kalian cinta kepada Nabi, kasih nama anakmu yang baik. Teladan. Nama yang baik itu nama yang ada doa di dalamnya. Saya kasih kau nama nak Khalid. Ini Khalid nak sahabat Nabi, dulu pernah perang sama Nabi waktu perang Uhud. Masuk Islam, seluruh tenaga dan pikirannya dia gunakan untuk perang. Tidak sejengkal pun badannya, semua badannya ada bekas-bekas panah, parang, tombak. Membela agama Allah. Saya mau kau jadi laki-laki membela agama Allah. Nggak harus perang. Kalau kau jadi anggota DPR, bela agama Allah di DPR. Kau jadi bupati, bela agama Allah di bupati. Kau jadi polisi, bela agama Allah. Kasih nama itu. Saya kasih kau nama Sumayyah nak. Siapa Sumayyah? Inilah orang pertama mati syahid membela Nabi Allah. Abu Lahab berkata Muhammad pembohong. Sumayyah tetap katakan Muhammad. Muhammad manusia mulia. Muhammad manusia mulia. Diludahi mukanya Abu Lahab. Ditombak mati pertama orang mati syahid Sumayyah. Saya mau kau punya semangat membela Nabimu seperti Sumayyah. Yang kau kasih nak, saya kasih kau nama Lionel Messi. Kenapa? Supaya kau jago main bola. Itu Bapak tahu enggak waktu Lionel Messi keluar dari Barcelona? Itu kan sempat mau masuk PSM. Cuma Lionel Messi tahu di Makassar hancur lapangannya PSM. Dibongkar tuh hancur stadion Macuangi, enggak jadi dia ke PSM. Akhirnya ke PSG. Kan berdekatan saja PSM dengan PSG itu tuh. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Poin pertama, Bapak yang belum Islam namanya, selesai maulid Islamkan namamu. Jangan anggap remeh. Andi Wijaya. Mana dia? Ini mesti diislamkan namanya. Enggak ada artinya Andi Wijaya. Yang jelas Andinya itu orang Bugis kapal. Yang kau bilang lagi apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau tidak ada namamu sebut di komplek. Kepada yang terhormat Anu. Anu siapa? Anu. Niga, Anu. Coba, jangan berpikir apa arti sebuah nama. Nama dalam Islam adalah doa. Nama dalam Islam adalah identitas. Namanya orang Muhammad Jibril
99 pasti muslim. Iya toh? Tapi ketika namanya orang Bertus Magaluntun Tantius, pasti bukan Islam. Iya toh? Coba aku sebut namamu, saya paling tidak saya bisa tahu dua. Satu agama, dua sukumu. Coba kok Ambo Dale, pasti Bugis. Nggak mungkin Jawa orang Bugis. Sampean jenenge siapa? Ambo Dale. Dari mana? Iya toh. Jenenge siapa? Markuluyu. Itu Jawa. Jokowi, Jawa. Yudhoyono, Jawa. Kalau Ambo Dale, Bugis. Ambo Upe, Bugis. Ambo Saka, Bugis. Ambo Tan, Bugis. Ambo Dale, Bugis. Iya toh? Jadi dari nama saya bisa tahu suku dan agamamu. Jadi jangan bilang apa arti sebuah nama. Tolong bapak ibu kakek-kakek kalau mau lahir cucumu kasih nama yang baik. Bagaimana seperti yang di Wijaya? Apa pentingnya? Baca itu kitab Durratun Nasihin. Peringatan bagi yang lupa. Jam berapa Isa? Hah? Pak guru salah si Ogi ini. Bugis itu Bugis. Bubuhan Bugis lagi itu. Kada menahan. Ipadahi kada mentepe. Ayo. Nah, buat saudara-saudara sekalian, apa pentingnya itu nama? Buka itu kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu artinya peringatan bagi yang lupa. Itu dijelaskan. Itu nanti kalau bapak mati, meninggal, dikumpulkan di padang mahsyar namanya. Dari Adam sampai kiamat, barang kami pak, dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia? Sekarang penduduk dunia 8 miliar yang hidup, belum lagi yang akan datang, belum yang lalu, berapa triliun nanti manusia? Dan kita dipanggil satu-satu. Masih ingat waktu tak vaksin toh? Waktu vaksin hanya 500 orang di dalam, kita ngantri sampai sore, pasti bagi giliran habis vaksin. Iya toh? Ini baru 500 orang. Berapa dokter yang suntik? Setengah mati mengantri. Masih kita dikasih kue. Masih di dalam gedung. Di padang mahsyar tidak ada konsumsi. Tidak ada tenda. Satu loket. Hanya satu Allah. Kalau kita vaksin kan banyak dokter. Akhirat kalian dipanggil satu-satu, satu loket. Berapa triliun. Dan pada saat itu siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Das'at Latif, Mu'annas, Ajanas, Tony, Joni, Rudi, Wijaya, Ningsi, Nining, Tuti, Kadakawa. Ya, maka malam ini saudaraku saya cinta kalian karena Allah, Islamkan namamu. Bagaimana caranya? Kada usah merusak ijazah, kada. Ijazah hanya berlaku di dunia. Tidak usah kau ubah KTP-mu, tidak. Deklarasikan saja ketika kau ulang tahun atau besok bikin tasyakuran. Mulai hari ini saya Islamkan namaku dengan menambah Muhammad Andi Wijaya. Selesai. Kada perlu potong sapi. Mau potong sapi kalau ada uangmu, alhamdulillah. Lebih bagus lagi undang saya selesaikan. Ya, aja mencawa serius kie. Nah, ibu-ibu yang belum Islam namanya Islamkan. Menderita bapak nanti. Ada namanya temanku, namanya Andi Sumange Alam. Tuh, dicari di kitab Injil tidak ada. Dicari kitab Quran tidak ada. Cari di Taurat tidak ada. Kitab Sabur tidak ada. Ternyata didapat di mana? Kitab Lontara. Ayo, cinta Rasulullah kasih nama yang baik. Minimal ada Muhammad di depannya.
Dan saudaraku yang sudah terlanjur dan dengan izin Allah bersyukur kepada Allah yang punya nama Muhammad, ajak muka kasiri Nabi. Jangan kau nodai nama itu. Itu nama manusia paling mulia. Di mana ada nama Allah, pasti di sampingnya ada Muhammad. Manusia mulia. Jadi hati-hati kalian yang punya nama Muhammad dan kau tukang tipu. Nah cari kau nanti malaikat. Kurang ngajar ini. Hati-hati kalian yang namanya Muhammad tapi suka makan uang haram. Hati-hati kalian yang nama Muhammad tapi kamu pesina. Kamu menodai nama manusia paling mulia. Dan ingat salah satu cara mencintai Rasulullah, jangan kau tulis namamu ringkas-ringkas ketika namamu Muhammad. Namanya Muhammad Fadil, dan tingkat M Fadil. Apa itu M? Makan, minum, mabuk. Tulis, jangan kau juga tulis mu. Apa itu mu? Tulis lengkap-lengkap. Lebih baik Fadilnya kau ringkas. Muhammad F. Yang F Fadil. Itu Muhammad manusia mulia saudaraku. Allah tidak ciptakan langit dan bumi kecuali Allah ingin mempersembahkan itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih nama yang baik-baik. Sudah? Kasih nama. Kemudian 2 hari setelah lahir, Abdul Muttalib mengirim cucunya ke desa. Karena waktu itu orang-orang Mekah ada lahir, tradisinya kirim ke kampung, kirim ke desa-desa. Tujuannya apa? 1, supaya bayi lahir dalam keadaan kuat fisiknya. Yang kedua, terpelihara bahasanya. Dikirim dan disusuilah oleh ibu susunya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu namanya? Hah? Siapa? Hah? Hah? Sini kau, sini kau. Cepat. Coba kau. Mana ku Idris? Ini dompetku Idris. Iya. Mana dompetku? Sini. Ya belum. Kau belum menjawab, langsung mau ambil. Jawab dulu. Siapa namanya ibu susunya? Sa'diyah. Tunggu dulu. Tunggu dulu bos. Terima kasih kau dulu. Terima kasih. Pasti kau kuat makan mie rebus. Namanya Halimatus Sa'diyah. Ajarkan itu, jangan sampai anak kita tidak tahu siapa ibu susu. Silakan dulu. Itulah pentingnya masih ada satu. Itulah pentingnya ini sejarah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak bikin lagu-lagu supaya anakmu tahu sejarah Nabi. Saya ditanya anak saya, berapa anaknya Nabi nak? Belum dia tahu. Bagaimana caranya? Saya ajarkan lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. 7 anaknya Nabi. Ada baru kau tahu toh? Ada bapak-bapak baru tahu anaknya Nabi 7 toh? Ini lagu penting, makanya tidak usah kau ajari itu lagu pabeleng-beleng. Po ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu minum susu? Beleng-beleng. Bapak Ibu, Halimatus Sa'diyah, anggaplah kira-kira waktu itu Halimatus Sa'diyah tinggal di Sangatta misalnya. Waktu itu gersang, air susunya Halimatus Sa'diyah kering, gersang di sana. Binatang-binatang ternaknya, domba-dombanya kurus kering, ontanya pun kurus kering. Ketika Rasulullah tiba di desanya Halimatus Sa'diyah, rumput subur. Binatang ternaknya langsung penuh air susunya. Domba dan ontanya Halimatus Sa'diyah langsung mengemuk. Halimatus Sa'diyah langsung full air susunya. Itulah Rasulullah. Sejak dari bayi sudah menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Kalian kalau mau cinta kepada Rasulullah, yang kedua jadilah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tidak usah dulu rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi satu komplekmu dulu. Jangan sampai kalian rajin berjamaah di masjid, takmir masjid, 5 waktu di masjid, tapi tidak ada orang yang senang kamu di komplek. Ada orang begitu, ada. Hebat agamanya, betul. Tapi semua orang tidak senang sama dia. Kenapa? Karena dia sombong. Merasa paling alim, merasa paling benar, merasa paling hebat. Akhirnya semua orang dianggap enteng. Datang ke masjid merasa dia ilmunya paling baik, tidak tahu tabe-tabe. Nah, itu ada itu yang begitu. Bagus ilmunya, hebat ibadahnya, tapi tidak tahu tata krama. Orang duduk-duduk di sini, langsung aja dia. Assalamualaikum. Salam. Oh, kalau saya di Sulawesi kupukul pantatmu. Tidak sopan kok. Saya tanya kenapa begitu? Kan tidak boleh orang tunduk-tunduk depan manusia. Biar kau tidak tunduk di depan manusia, kalau hatimu angkuh kau kalian orang hina di hadapan Allah. Tunduk begini tidak berarti kita menyembah sama manusia, tidak. Ada enggak orang yang tunduk begini? Tanya, kau sembah enggak si Dasat? Kalau bapak lewat depanku begini, bapak tanya, sembah Dasat? Tidak. Kenapa? Saya memuliakan guru. Kalian kalau tidak mau doa bersama, tidak mau disikir bersama karena katanya enggak lakukan oleh Nabi, oke lah silakan. Tapi jangan kau duduk di depanku potong-potong orang. Bayangkan orang tua lagi bersikir, Pak Imam lagi bersikir, Pak Ustadz lagi bersikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua jamaah diajak bersikir, kamu langsung. Siapa ajar kau sopan santun? Nah, kalau kau tidak mau, ya sudah, tidak usah kau ambil baris di sini, kau di belakang. Dan kalau kau mengalah di belakang, kau mulia di hadapan Allah. Itu semua akhlak diajarkan oleh Rasulullah. Akhlak, jadilah rahmatan lil alamin. Tetanggamu kalau lagi sakit besuk. Tetanggamu kalau lagi masalah, bantu dia kalau mampu. Ada utangnya, lunasi supaya dia tidak ambil kredit di bank. Karena kalau kau ambil kredit di bank, hebat sekali tuh mau nak kasih pinjam. Gampang Pak. Dalam 1 hari cair. Gampang sekali nih Pak. Tidak perlu becekin. Aman semua ini Pak. Baik betul. Bapak ambil mobil, kalau Bapak pergi ke Samarinda, Bontang, enak kan tidak kehujanan lagi, tidak perlu bayu asap naik motor. Semua yang enak-enak dicerita. Mana pernah diceritakan kau bagaimana kalau kempes banyak? Bagaimana kalau dicuri orang? Tidak pernah dicerita, semua yang baik-baik. Sudah kau cair kreditmu, datanglah bulan pertama menagih kayak orang kesurupan. Maka kalau anda mampu dan kau tahu tetanggamu ada utangnya di bank, lunasi. Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Kalau kau bikin kue, lebihkan sedikit, kasih tetanggamu. Itulah yang rahmatan lil alamin. Tidak usah dulu rahmat bagi seluruh Samarinda. Tidak usah. Tetangga aja dulu. Jangan kau ganggu tetanggamu dengan buah-buahmu yang kau pelihara. Ada orang karena dia cinta tanaman, dia tanam mangga, menyeberang mangganya ke tetangga. Yang menyeberang itu, kalau Nabi bilang, yang menyeberang bukan kau punya hak-haknya tetanggamu kalau dia sudah menyeberang pagar. Bilang mahasiswaku, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Lain lagi ceritanya itu. Jangan juga kau buka-buka. Masuk ibu, masuk. Ya, jadilah rahmatan lil alamin. Rasulullah, bayi Rasulullah belum lagi jadi nabi, seluruh alam bergembira. Ya. Sudah masuk waktu isya. Itu sudah ada azan. Haji Rizal kasih bunyi azannya. Cau ni mangkalinga ceramah. Oke. Bisa sampai 2 jam. Serius, saya yang tidak bisa. Janganlah kita ini bertetangga, dan biasanya yang membuat kita rusak dalam bertetangga itu karena kesombongan.
Kesombongan. Apa yang kau mau sombongkan, bos? Ini Ustaz. Kenapa hebat begini? Jangan bukan karena ilmu saya, bukan karena ada yang nonton. Iya toh? Lalu apa yang sombongkan? Kalau tidak ada yang nonton, Kak? Berapi-api secerama di sini 2 jam menggebu, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Polisi, sudah lama gila itu. Apa yang kita mau sombongkan? Kau bertetangga jangan sombong. Makin kau kaya, makin kau cerdas, makin kau alim, makin kau tawadu, orang senang sama semua satu kampung. Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Jangan mentang-mentang kau bermasa beda dengan tetanggamu, kau salah-salahkan. Semua baik agamanya, baik ibadahnya, tapi tetangga depan rumahnya baku musuh gara-gara got. Belakang rumahnya baku musuh gara-gara pagar. Kanan rumahnya baku musuh gara-gara binatang ternak. Sebelah kirinya baku bermusuh gara-gara apa itu? Bunga janda kembang. Nabi tidak seperti itu. Nah, sudah usia 4 tahun itu, selama 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun, kemudian balik ke ibunya, Siti Aminah. Pada saat usia beliau 6 tahun, Siti Aminah berkata, "Nak, kita pergi ziarah kubur di bapakmu." Waktu itu Mekah belum lagi namanya Mekah, tapi namanya Hijaz. Waktu itu Madinah belum lagi nama Madinah, tapi Yastrib. Kata ibunya, "Nak, kita pergi ziarah kubur di bapakmu di Madinah. Madinah sekarang namanya. Ya, pergi." Azan itu, azan. Ya, apa boleh buat? Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Bina foto, Kak. Inilah ibu-ibu kasihan ya. Saya juga tidak tahu kenapa itu perempuan kalau foto selalu bengkok kepalanya. Dan sini, maka deh kapan doakan saya. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kemudian usia 6 tahun Rasulullah wafat ibunya di desa yang bernama Abwa. Usia kemudian berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, insyaallah. Masjid ini kecil, cantik, hidupkan dengan jamaah. Ya, ini banyak kompleks orang kaya saya lihat di sini, besar-besar rumahnya, tapi toiletnya tadi jorok. Kau yang bersih semua rumahmu di sini, baik-baik semua rumahmu, lalu toiletnya jelek, nah cari kau nanti malaikat. Jangan pelit Pak untuk masjidmu. Itu rumahmu belum tentu kau punya, mati mendadak kok. Kena kok COVID, mati, siapa yang punya? Ibu-ibu, bantu ini pembangunan masjid. Jangan kau selalu berharap sama suamimu. Kalau suamimu sedekah dan sembunyi-sembunyi karena kau marah, maka suamimu masuk surga, kau dibelender di neraka. Sedekah kau. Ibu, berapa gaji ibu? Misalnya majelis taklim itu untuk cleaning service 1 bulan berapa? 2 juta. Ayo bu, kita 5 orang patungan. Setiap bulan kita gaji 500.000. Itu yang 500.000 ibu, itu yang kau nikmati. Ini cincin berlianmu. Kalau kau mati siapa yang pakai? Istri kedua. Sedekahlah Pak, sedekah, bangun ini masjid ya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.